Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Divya Oktaviani selaku moderator pada presentasi pagi hari ini. Baik, hari ini dari kelompok kami, kelompok 5 agregat komunitas akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu peran perawat dalam melakukan pencegahan pada masalah kesehatan karies gigi. Adapun anggota kelompok kami, yaitu ada Fahrul Umam Mahlik, Devi Oktaviani, Gustrina Endani, Muhammad Fauzan, Lola Arista, Cindy Gracia Amanda Putri, Asia Cindy Santika, Wanda Anggun Prasetya Ningrum, Bunga Fatihah Sari, Suciana Wulandari, Adinda Septina Juani, Putri Febdia Koirunisa. Baik, untuk selanjutnya penyampaian materi akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Devi. Baik, langsung saja untuk pendahuluannya, yaitu karies gigi merupakan penyakit kronis yang umum menyerang jaringan keras gigi, dapat terjadi pada semua usia, terutama anak-anak. Penyebab utamanya adalah aktivitas bakteri plak yang mengubah karbohidrat dari sisa makanan menjadi asam, mengakibatkan demineralisasi enamel. Jika tidak ditangani, karies dapat menyebabkan infeksi, nyeri, hingga kehilangan gigi. Data Kemenkes RI tahun 2023 menunjukkan 80% anak sekolah mengalami karies aktif, mencerminkan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan gigi dan mulut, serta kurang optimalnya program promotif dan preventif. Selanjutnya, karies tidak hanya berdampak fisik, tetapi juga mengganggu perkembangan sosial, emosional, dan akademik anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi masalah ini termasuk keterbatasan layanan kesehatan gigi di daerah pedesaan, konsumsi makanan dan minuman manis yang tinggi, serta kurangnya edukasi tentang pola makan sehat dan kebiasaan menyikat gigi. WHO menyatakan penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor risiko karies yang mengembangkan strategi edukasi serta pencegahan yang efektif di kalangan anak usia sekolah di Indonesia. Selanjutnya, eh, untuk tujuan pembelajarannya yaitu satu, mengetahui prevalensi karies gigi pada anak usia sekolah, dua, mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kejadian karies gigi, tiga, menilai tingkat pengetahuan dan perilaku siswa dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut, empat, memberikan rekomendasi intervensi promotif dan preventif untuk menurunkan angka karies gigi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada tinjauan teori. Untuk definisi karies gigi sendiri yaitu adalah suatu proses patologis yang mengakibatkan kerusakan jaringan keras gigi akibat aktivitas bakteri dalam plak yang menempel di permukaan gigi. Bakteri ini memetabolisme sisa makanan yang mengandung karbohidrat, terutama gula, dan menghasilkan asam yang dapat melarutkan mineral pada enamel atau biasa disebut dengan lapisan terluar gigi. Proses ini dikenal sebagai demineralisasi dan jika berlangsung terus-menerus tanpa tanpa adanya remineralisasi akan membentuk lubang atau kavitas pada gigi. Untuk yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya karies gigi. Yang pertama ada jenis kelamin, usia, pengetahuan, kebiasaan menggosok gigi, dan makanan. Untuk instrumen atau alat ukur yang digunakan dalam mengkaji karies gigi yaitu eh, terutama pada anak sekolah yaitu indeks DMFT atau Decide Missing Fillet Touch dan DFT Decide Extra Touch Fillet Touch. Yang satu, indeks DMFT merupakan metode pengukuran yang digunakan untuk mengetahui indeks karies gigi permanen dengan kriteria sebagai berikut. Untuk Decide yang menggunakan gigi permanen mengalami kerusakan atau gigi mengalami karies, missing,
yang berarti gigi hilang akibat karies. Valid, yaitu gigi yang telah dilakukan penambalan akibat karies. Rumus, indeks DMFT sama dengan D plus M plus F. Untuk yang selanjutnya, yang kedua itu ada indeks DFT, Desired Extracted Valid Test. Adalah indeks karies gigi yang digunakan untuk menilai status karies gigi pada gigi sulung atau gigi susu. Diperoleh dengan menghitung keadaan sebagai berikut. A. Desired apabila jaringan emel gigi susu mengalami dek, 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 dekalsifikasi, terlihat keputih-putihan atau kecoklatan dengan ujung eskavator atau sonde yang terasa menyangkut pada kavitas. Extracted apabila gigi susu tersebut telah dilakukan pencabutan atau tanggal. Keadaan lain yang termasuk ke dalam kategori ini yaitu karies gigi susu yang diindikasikan untuk pencabutan. Contohnya, jika mahkota gigi tidak ada atau yang ada hanya sisa akar. Pilot stage, apabila pada gigi susu tersebut telah ditumpat atau direstorasi secara tetap maupun sementara, apabila gigi yang sudah ditumpat terdapat karies, maka tidak akan termasuk dalam kategori ini. Rumus indeks def-T sama dengan def plus E plus F. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu upaya yang dilakukan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Untuk yang pertama, upaya promotif pada karies gigi yaitu melakukan penyuluhan dan konseling gigi sejak dini, kemudian promosi kesehatan tentang kesehatan gigi dan mulut, serta pencegahan penyakit gigi dan mulut di sekolah. Yang kedua, upaya preventif. Upaya preventif di sini yaitu ada sikat gigi secara teratur, kemudian melakukan pemeriksaan gigi secara rutin. Yang ketiga, upaya berlubang. Penambalan pada gigi yang berlubang, mencabut gigi yang sudah rusak. Yang keempat, upaya rehabilitasi, yaitu pembuatan gigi tiruan untuk memulihkan fungsi dan penampilan pada gigi yang hilang. Peran sekolah atau KS dan perawat sekolah dalam menangani karies gigi. Kesehatan gigi anak di Indonesia masih perlu perhatian. Salah satunya melalui program UKGS yang bertujuan menjaga kesehatan dan menangani keadaan darurat di sekolah dasar. Dengan layanan dari puskesmas berupa edukasi, pemeriksaan, dan perawatan gigi. Pelaksanaan program ini dibantu oleh tenaga pendidik atau orang tua siswa, serta orang-orang yang terlibat di dalam sekolah, seperti pekerja kantin dan lain-lain. Lingkup kerja UKGS menyesuaikan dengan tiga kegiatan utama yang dimiliki UKS, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemberian edukasi kesehatan. Yang kedua, memberikan layanan kesehatan. Yang ketiga, mempromosikan wilayah sekolah yang sehat. Selanjutnya, baik, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, kesimpulannya adalah karies gigi sempit itu merupakan kerusakan jaringan keras pada gigi yang dimana diakibatkan karena aktivitas bakteri plak yang menghasilkan asam dari sisa makanan yang mengandung yang berkarbohidrat. Beberapa faktor seperti jenis kelamin, usia, pengetahuan, kebiasaan menggosok gigi, dan terutama makanan kariogenik memengaruhi terjadinya karies. Pengukuran masalah karies gigi pada anak sekolah dapat dilakukan menggunakan indeks DMFT untuk gigi permanen dan DFT untuk gigi sulung. Upaya penanganan karies meliputi promotif melalui penyuluhan, preventif dengan menjaga kebersihan dan pemeriksaan rutin, kuratif melalui penambahan dan pencabutan, serta rehabilitatif dengan pembuatan gigi tiruan. Program Usaha Kesehatan Gigi UKS (UKGS) merupakan salah satu unit kesehatan sekolah atau UKS berperan penting dalam menjaga kesehatan gigi anak di lingkungan sekolah. Perawat sekolah turut membantu pelaksanaan program UKGS dalam memberikan edukasi dan layanan kesehatan gigi dasar.
Baik, ada pun sarannya, yaitu dapat meningkatkan kesadaran akan kesehatan gigi sejak dini ya. Itu bisa melalui edukasi yang lebih intensif di sekolah dan rumah. Kemudian juga untuk program UKS itu perlu diperluas dan diperkuat dengan dukungan fasilitas tenaga kesehatan yang memadai. Pemeriksaan gigi rutin sebaiknya diintegrasikan dalam kegiatan UKS untuk deteksi dini dan pencegahan karies. Kerjasama antara pihak sekolah, orang tua, dan tenaga kesehatan gigi sangat krusial dalam menurunkan angka kejadian karies pada anak. Baik, ini daftar pusaka yang kami gunakan untuk acuan mencari sumber-sumbernya. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.